Selamat malam Bapak Saudara, para pendengar Kingdom and Well, friends and partner. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda pada hari ini. Saya percaya hari ini di tanggal 4 April ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan pada setiap kita pada malam ini. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah akan setiap masalah goncangan yang sedang terjadi saat ini. Ketika saya mempersiapkan pada malam ini, saya merasakan hadirat yang kuat ketika saya sedang mempersiapkan untuk acara pada malam ini. Dan Tuhan katakan, aku sedang mempersiapkan akan setiap anak-anakku. Aku sedang membangun akan manusia roh mereka. Aku sedang melatih mereka. Dan mereka akan memiliki mata rohani. Yang mereka melihat akan setiap sesuatu yang sedang terjadi. Bukan karena mata daripada jasmani mereka. Tetapi karena roh mereka melihat. Karena aku memberikan pada mereka roh hikmat dan pewahyuan. Dan aku akan menuntun mereka untuk melihat satu musim kegerakan sedang dimulai. Dan Tuhan katakan hari ini, melalui apa yang hari ini disampaikan, Tuhan mau katakan pada setiap kita, Tuhan sedang membangun manusia roh kita saat ini. Tuhan sedang menjadikan manusia kita kuat, saudara. Saya melihat ini ada satu pertandingan. Berarti di dalam satu pertandingan tidak semua orang menjadi seorang pemenang, saudara. Tapi Tuhan katakan, orang-orang yang punya manusia roh yang kuat, mereka yang mau memperlengkapi hidup mereka di dalam kerinduan untuk mereka mendengar arahan Tuhan, mereka akan menjadi orang yang berbeda. Dalam setiap persoalan dan masalah, mereka akan menjadi orang yang berbeda. Tuhan katakan, anakku, aku sedang mempersiapkan akan anakku. Aku sedang mempersiapkan akan umatku. Aku membangun manusia roh mereka. Terima kasih Tuhan atas setiap apa yang kau sampaikan pada malam ini. Saya percaya engkau mengurapi akan bibir tanah liat hambamu ini Tuhan. Biarkan hambamu menyampaikan akan apa yang kau mau saat ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus keluarga kami, orang kami kenal, kami kasihi Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap bisnis kami, setiap pelayanan kami, kehidupan kami, sekolah kami, semuanya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan malam ini Tuhan, biarkan setiap orang yang mendengar akan apa yang Engkau mau sampaikan pada malam ini, mereka akan terbangun manusia roh mereka menjadi orang yang kuat Tuhan secara roh. Dan sampaikan akan isi hatimu Tuhan. Pakai anakmu ini Tuhan, pakai hambamu ini Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semua yang menghalangi akan pesan pada malam ini. Semua roh antikris, semua kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menghalangi pengenalan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu luar biasa. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat untuk setiap anak-anakmu pada malam ini. Hambamu bersyukur. Hamba berikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam ini saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan apa yang saya harus sampaikan. Saya tidak biasanya ketika saya ingin menyampaikan akan program ini, tiba-tiba
Tuhan berikan pada kita pernyataan. Tapi saya mengikuti akan arahan Tuhan pada malam ini. Saya mau katakan buat saudara hari ini, saudara, dalam beberapa waktu ini kita akan masuk ke dalam masa Paskah, saudara. Paskah, di mana seluruh dunia memperingati tentang kebangkitan Yesus. Di mana seluruh dunia mengenal setiap tahun kita merayakan Paskah. Setiap tahun kita berada di gereja kita masing-masing. Kita bersuka cita. Kita merayakan kemenangan besar. Kita punya Yesus Tuhan yang dahsyat, yang bangkit dari antara kematian. Tapi tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Tahun ini, apa yang sedang terjadi saat ini, ribuan tahun yang lalu pernah terjadi, saudara. Hari itu Tuhan sedang mempersiapkan, sedang menunjukkan akan karyanya yang dahsyat atas bangsa pilihannya, yaitu orang Israel, saudara. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, saudara. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, saudara. Tadi ketika saya mempersiapkan apa yang saya sampaikan, tiba-tiba Tuhan berikan pernyataan. Tuhan katakan manusia roh. Tuhan katakan aku sedang membangun manusia roh. Dengar baik-baik, saudara. Kalau masa seperti ini, saudara masih suka mengkritik dengan perkataanmu, saudara masih mengkritik dengan bibirmu, saudara mengatakan aliran satu sama lain, mereka yang sama-sama menyembah Yesus, engkau cacat mereka. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kita ucapkan, saudara, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara, saya mau kata buat saudara hari ini. Hari ini Tuhan kasih peringatan keras buat setiap kita, saudara. Saudara dengar apa yang saya sampaikan sepanjang tahun 2020, mulai tanggal 31 Desember, saudara. Tentang pesan Tuhan tahun 2020. Hari ini semua sedang terjadi. Saudara bisa mendengar lagi, dan Anda akan dengar sesuatu yang saya sampaikan sedang terjadi. Dimulai daripada yang namanya banjir. Tuhan tiba-tiba saat ketika saya mau untuk datang ke perayaan tahun baru, saya dari Singapura, Tuhan suruh saya pulang ke Jakarta. Dan di pesawat saya melihat akan awan hitam. Dan Tuhan katakan sesuatu akan terjadi. Engkau berdoa, engkau lepaskan akan pengurapan, engkau nyatakan. Dan hari itu kami menyampaikan pesan Tuhan tahun 2020. Saudara, firman Tuhan katakan apa? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan saya bersyukur saya menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini ratusan ribu orang sudah mendengar akan pesan itu. Tapi saya mau kata buat saudara satu hal. Engkau dengarkan lagi, engkau akan melihat apa yang saya sampaikan ketika saudara dengarkan di waktu yang lalu dengan sekarang akan sangat berbeda. Karena sedang terjadi penggenapannya. Saya berkata saat itu saya melihat pedang ada di seluruh Indonesia. Saudara dengarin. Saya mengatakan saat itu bagaimana Amerika akan diserang. Dan saat itu, tapi Tuhan akan menyatakan kemahakuasaannya atas Amerika. Saya mengatakan akan ada satu kegerakan besar yang Tuhan akan kerjakan, end time movement, revival yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara tahu nggak? Hari ini virus ini bicara tentang penyebaran di udara. Setan takut. Setan takut karena akan ada kebangkitan yang besar. Dan dia ingin menghambat. Dia takut
dengan apa yang Tuhan akan kerjakan pada hari-hari ini. Saya mau katakan buat saudara hari ini, saudara. Tapi Tuhan tadi sampaikan, orang yang terbangun manusia rohnya, orang akan memiliki hikmat dan pewahyuan. Saudara, dalam waktu-waktu ini gak bisa lagi engkau berkata dengan logikamu untuk mencerna akan pikiran Tuhan. Engkau mencerna firman Tuhan dengan otak kita. Hari ini udah saatnya saudara dan saya masuk dan tenggelam dan mengerti tentang perkara supranatural Tuhan. Jangan mengatakan lagi supranatural itu bukan daripada Tuhan. Karena saya mau kata buat saudara hari ini, apa yang Tuhan kerjakan di masa yang lampau, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan membebaskan akan orang Israel dari perbudakan orang Mesir adalah this is a supernatural. Dan Tuhan katakan saat saya dipesan Tuhan tahun 2020, saya katakan saat itu, nabi-nabinya supranatural Tuhan gak dapat ditahan-tahan lagi. Hari ini saudara, semua nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia, orang-orang kenabian yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat supranaturalnya sorga, mereka berkumpul, mereka bersama-sama. Bahkan di tengah akan pandemi yang sedang terjadi saat ini, mereka menggunakan akan jalur udara untuk mereka bersama-sama. Dan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang mendengar apa yang pesan Tuhan sampaikan. Dan semuanya sama. Tuhan sedang mengerjakan perkara kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gak tahu bagaimana caranya Tuhan setelah hari ini Anda akan mendengar penuaian berlaksa-laksa. Bahkan jutaan orang, bahkan miliaran orang akan datang sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya. Pertanyaannya satu. Orang pencemooh tidak akan melihat kebangunan rohani itu, saudara. Orang yang hatinya tidak bersih tidak bisa melihat kebangunan rohani itu. Orang yang tangannya kotor tidak bisa melihat kebangunan rohani itu. Orang yang suka menghakimi tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam saat-saat itu. Ketika saudara dan saya tidak masuk ke dalam yang namanya Mazmur 24. Orang yang bersih hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya, orang yang tidak terjerat di dalam penipuan, lidah dusta. Tuhan sendiri yang akan memakai akan hidup kita, saudara. Hari ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan pada saya. Saya hari ini bukan menyampaikan akan pengajaran, tapi saya sedang masuk ke dalam satu aliran profetiknya Tuhan untuk membawa setiap kita untuk masuk kedalaman dengan roh, membangun manusia roh kita. Hari ini Anda mendengar program ini di mana Anda berada saat ini. Saya katakan pada saudara hari ini, Anda akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda setelah hari ini. Karena roh Tuhan sedang membangun setiap kita. Ketika saudara menyembah Dia, saudara menyembah Dia bukan menyembah dengan hanya teori dan kata-kata, tapi saudara menyembah Dia karena roh, jiwa, dan tubuhmu ikut menyembah. Saat itulah tiba-tiba hatimu akan berbual-bual dengan yang namanya kecintaan dengan Dia, mencintai Dia lebih lagi. Seperti seseorang yang engkau merindukan akan pasangannya. Seperti engkau sedang bertemu dengan orang yang engkau sangat cintai. Tuhan katakan, inilah satu musim di mana kau akan membuat setiap umatku menjadi orang-orang yang mengerti tentang kedalaman cinta dengan aku, kata Tuhan.
Ini waktunya setiap umatku yang mau masuk ke dalam kedalaman lebih lagi, mereka akan mengerti tentang supranaturalku. Dan ketika mereka mengerti tentang supranaturalku, mereka akan melihat bagaimana karyaku yang ajaib. Bahkan di tengah akan masalah, bahkan di tengah akan setiap problem yang sedang mereka hadapi, ketika mereka masuk ke dalam aliran daripada dimensi rohku, aku akan membawa mereka. Aku akan menguatkan mereka. Manusia roh mereka akan kuat. Karena Tuhan katakan, engkau akan mengerti perkara-perkara Tuhan bukan dengan otakmu. Engkau akan mengerti perkara-perkara Tuhan bukan dengan otak jasmani kita, tetapi dengan pikiran daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sudah mempersiapkan materi saya. Saya ingin melanjutkan akan apa yang saya sampaikan tentang yang namanya penghakiman akan ekonomi yang Tuhan sudah bukakan. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan kepada saya, hari ini engkau menyampaikan, aku mau bawa setiap umatku, yang mereka yang mendengar akan pesan ini dimanapun mereka berada saat ini. Aku sedang membangun manusia roh mereka. Aku sedang mempersiapkan manusia roh mereka. Mereka akan melihat lebih tinggi. Mereka melihat lebih dalam. Mereka akan masuk lebih dalam. Dan aku akan menunjukkan pada mereka perkara-perkara yang tidak pernah mereka lihat. Aku akan berikan mereka strategi. Aku akan berikan kepada mereka pengertian dalam segala sesuatu, sehingga pikiran mereka tidak akan menghakimi. Pikiran mereka tidak akan menilai. Tapi akan aku membangun mereka. Aku akan menyelaraskan mereka memiliki pikiran yang serupa dengan pikiranku, kata Tuhan. Saudara, nubuatan itu real. Nubuatan itu nyata. Saya baru mendengar satu kabar yang dahsyat. Saya bersyukur. Saudara, ada orang mengatakan lu buat-buat, itu betul ada. Tapi saudara, saya katakan nubuat daripada Tuhan itu ada. Tuhan pakai setiap kita, saudara, bisa untuk bernubuat ketika engkau mengerti. Tapi Tuhan juga berikan kepada orang-orang dalam kitab Efesus 4 ayat 11, saudara. Orang-orang diberi karunia kenabian oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang membangkitkan nabi-nabinya di seluruh dunia. Orang mencemooh apapun, orang mencibir apapun, yang pencibir tidak akan mendapat apa-apa. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan pernah melakukan segala sesuatu tanpa dia berbicara keputusannya kepada para nabi. Dan nabi-nabi perjanjian baru hari ini dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk masuk di dalam kalangan ekonomi, untuk masuk di dalam kalangan agama, untuk masuk dalam kalangan pendidikan, untuk masuk dalam kalangan politik, untuk masuk dalam kalangan-kalangan apapun yang saat ini sedang ada, gunung-gunung yang saat ini, kebudayaan. Karena Tuhan mau bangkitkan orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa, tapi mereka yang punya hatinya Tuhan. Mereka punya hati yang sederhana. Mereka punya hati yang tidak ingin bersaing satu sama lain. Mereka yang sudah ditempa karakter mereka ditempa dari setiap ujian-ujian kehidupan, dari setiap ujian-ujian badai yang sedang dialami. Mereka bisa menang, mereka bisa menghadapi semuanya. Dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, saya merasa urapan Tuhan yang sangat kuat. Jika saudara hari ini engkau berkata, aku ingin didoakan, aku ingin dibawa oleh Tuhan untuk masuk, untuk dibangun manusia rohnya, untuk kuat dengan Tuhan. Saudara, saya sekarang engkau bisa kirimkan akan WhatsApp dan kami akan berdoa buat saudara. Saudara kirimkan WhatsApp melalui akan permohonan doa saat ini 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Kami akan berdoa buat Anda. Hari ini saudara, selagi saudara hari ini bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Ada hadirat Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Ada hadirat Tuhan yang akan membawa saudara saya masuk dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhan.
Manusia rohmu akan diperkuat oleh Tuhan, sehingga engkau tidak akan perlu takut kabar sana sini. Yes, Tuhan beri kepada engkau hikmat, Tuhan beri kepada engkau pewahyuan, Tuhan beri kepada engkau kebijaksanaan ketika engkau membangun manusia rohmu kuat. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa virus, kuasa-kuasa okultisme tidak akan pernah bisa menyerang akan anak-anak Tuhan yang memiliki manusia roh yang kuat. Dan Tuhan persiapkan saudara dan saya hari ini, mulai program hari ini saudara. Kalau saudara hari ini mengalami kemuliaan Tuhan, engkau mengalami saat perjumpaan dengan Tuhan ketika mendengarkan program ini, dan kau menyebarkan, menyampaikan pada teman-temanmu saudara. Saya mau katakan buat saudara hari ini, Tuhan mengatakan pada saya ketika saya sedang menyampaikan program Kingdom and Wealth yang lalu, saya lupa judulnya apa. Saya katakan, kegeraan Tuhan berikutnya akan menyebar seperti virus, saudara. Waktu Yesus lahir, saudara, setan takut. Dan setan memakai adalah seorang raja lalim yang bernama Herodes, saudara, untuk mencari bayi laki-laki, dan mereka semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Tujuannya adalah Yesus. Demikian waktu Musa lahir, saudara. Waktu Musa mau lahir, Fir'aun ingin membunuh semua anak-anak sulung. Anak-anak sulung laki-laki ingin dibunuh. Tujuannya adalah Musa. Waktu kegeraan Tuhan yang dahsyat ini akan dilahirkan, saudara, setan tahu, dan dia mengirim virus yang menyebar. Kita tidak tahu bagaimana penyebarannya, dan tiba-tiba di udara menyebar seperti akan sesuatu yang sangat menggoncangkan. Dan hari ini 202 negara mengalami akan virus pandemi corona ini. Tapi saya mau kata buat saudara hari ini, saudara, jangan melihat akan virusnya hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan saudara saya hari ini memiliki manusia roh yang kuat. Dan Tuhan persiapkan saudara hari ini, ketika semuanya ini selesai, saudara, saudara sudah punya manusia roh yang kuat. Dan saudara akan melihat Tuhan akan bawa saudara saya untuk melihat kegeraan Tuhan yang supranatural. Anda bisa bayangkan gak? Saya pertama kali live kemarin tanggal 31 Maret. Kami memiliki kesaksian ratusan orang, saudara. Ada hampir 1.000 orang yang pada saat tanggal 31 Maret itu, saudara, mengirimkan akan WhatsApp untuk didoakan. Dan ada 100 orang lebih. Kita pasang di Instagram, kita pasang di Facebook, tapi gak semua, saudara, itu disembuhkan hanya melalui udara. Saya selama ini ketika menyampaikan akan firman Tuhan, saya berdoa buat orang face to face. Orang dikuatkan, orang dijamah, tapi saya jarang mendengar ada kesembuhan jasmani terjadi. Tapi kemarin, ketika kami taat dengan Tuhan, sebelum masuk 1 April, orang disembuhkan. Fisiknya disembuhkan. Banyak orang yang dilawat. Dan saat itu Tuhan katakan apa? Nak, kamu sedang melihat sedikit akan kegeraan yang akan aku kerjakan. Tapi ke depan akan ada satu hal yang dahsyat. Anda tidak perlu ditumpang tangan, saudara. Anda tidak perlu ditumpang tangan hanya melalui udara, hanya melalui internet, hanya melalui telepon, hanya melalui akan live meeting, hanya melalui video conference. Bahkan Tuhan katakan ada orang-orang
Yang mereka sakit parah, bahkan mereka yang mati. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka akan dibangkitkan dari sekarat dan kematian. Ada seseorang, dia bersaksi dia udah meninggal hari itu. Dia meninggal hari itu. Dia sudah meninggal. Dokter sudah menyatakan meninggal. Dibawa datang dalam satu kebangunan rohani di Afrika, saudara. Yang berkhotbah saat itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, jenderal Tuhan yang luar biasa, sudah dipanggil pulang ke sorga, yaitu Reinhard Bonnke. Dan hari itu saya mendengar fire conference, saudara. Ketika saya duduk di satu negara, saya mendengarkan Reinhard Bonnke berbicara. Saat itu orang itu dibawa oleh keluarganya karena ada jutaan orang yang datang dalam acara kebangunan rohani di Afrika itu. Hari itu tiba-tiba ada satu kegaduhan yang luar biasa karena tiba-tiba orang yang sudah dinyatakan mati ini, orang yang sudah dinyatakan meninggal ini, tiba-tiba bangkit, saudara. Dan ketika dia bangkit, dia harus dilepas daripada setiap kain yang sudah menyatakan dia udah meninggal, saudara. Udah dibungkus. Dan dia berkata, hari itu, saudara, malaikat maut sudah mau menjemput dia. Udah mau membawa dia ke satu tempat. Dan dia tahu itu tempat kegelapan. Tiba-tiba dia mendengar suara, saudara. In the name of Jesus Christ, that man rise. Dan dia mendengar hari itu, saudara. Ada suara yang seperti itu. Dan tiba-tiba dia terbangun dari kematiannya. Dia keluar daripada setiap lubang yang gelap itu, saudara. Hari ini orang ini hidup, saudara. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya hari ini tentang pengalaman itu. Dan Tuhan katakan, this is the prophecy. Dan saya ingin masuk ke dalam masa itu. Makanya Tuhan katakan, kenapa kita harus jaga perkataan kita, saudara? Kenapa kita lepas daripada yang namanya roh bibir dusta, sama dolak-dalik, sama gosipin satu sama lain? Karena setan takut ketika perkataanmu, ketika mulutmu, bibirmu disucikan, ketika bibirmu dikuduskan, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Mulutmu akan berbicara dan tiba-tiba terjadi mukjizat. Hari ini, saudara, saya percaya ada suara-suara yang akan dipakai oleh Tuhan. Ketika seorang yang diurapi oleh Tuhan berbicara melalui akan udara, melalui internet, melalui radio, melalui televisi, hanya suaranya saja, roh kematian itu gemetar. Roh kelumpuhan itu gemetar. Roh yang membuat orang buta itu gemetar. Roh yang membuat orang diikat oleh yang namanya roh maut itu gemetar. Dan akan terjadi kehidupan dan kesembuhan dan mukjizat. Saudara, hari ini saya berbicara pada Anda hari ini. Saya mau kata bahwa saudara hari ini adalah pengurapan yang luar biasa. Kalau ada mendengar akan pesan ini, dan ada yang mendengar sambil lalu, Anda perlu ambil waktu, Anda pasang di earphone, dan Anda ada di kamar tersendiri, saudara. Dan Tuhan akan melawat engkau luar biasa. Tuhan akan melawat engkau dahsyat. Kegeraan supranatural Tuhan akan melanda hidupmu. Dan engkau yang sakit, engkau yang lumpuh, engkau yang buta,
setelah kau mendengar akan acara ini, setelah kau mendengar akan suara saya, cek pada setiap tubuhmu yang fisik. Dan katakan dalam nama Yesus, kalau engkau tidak bisa berjalan, kau boleh bisa berjalan. Engkau katakan, coba kau lempar tongkatmu, engkau lempar akan setiap kursi rodamu, kau berjalan. Saya merasa karena urapan kesembuhan rohani jasmani sedang ada di tempat ini sekarang. Saudara, setan tidak pernah suka dengan kuasa perkataan yang ada dalam mulutmu. Sampai hari ini saya terus jaga. Karena Tuhan pernah berkata pada saya 2 tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi satu kebangunan rohani. Saya pergi ke satu tempat saat itu. Dan saya mengangkat tangan saya nangis lawat Tuhan. Dan Tuhan katakan, jika engkau menguduskan mulutmu daripada bibir yang dolak-dalik, dari bibir yang dusta, dari bibir yang menghakimi satu sama lain. Dan Tuhan kata pada saya, pisahkanlah itu. Dan Tuhan katakan, aku akan mengurapi engkau. Aku akan mengurapi mulutmu. Aku akan mengurapi perkataanmu. Dan engkau akan melihat banyak perkara-perkara yang melalui mulut yang dikuduskan. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya tentang Yesaya, bagaimana dia dikuduskan mulutnya ketika ditaruh sepit di atas mulutnya, saudara. Di atas lidahnya. Hari ini bahkan, jika saudara merindukan dipakai oleh Tuhan, Tuhan berikan pada saudara karunia sorgawi, yang itu bahasa roh. Saudara tanpa ditumpang tangan, saudara tanpa menirukan, hari ini tiba-tiba kuasa Roh Kudus itu berhembus pada engkau, menjamah pada engkau, dan tiba-tiba mulutmu bisa berbicara bahasa yang baru daripada sorga. Dengar saudara, pisahkan dirimu hari-hari ini dari orang yang mereka membuat Anda gak tahan untuk saling ngomongin satu sama lain di masa ini. Pisahkan, karena saya mau kata buat saudara, Tuhan mau memakai mulutmu. Tuhan mau memakai perkataanmu. Tuhan mau memakai akan setiap lidah bibir kita hari ini, saudara. Saudara, masa-masa seperti ini, saya dalam masa seperti ini saya gak pernah tahu. Saya turun hari ini setelah akan acara live ini. Apa yang terjadi pada saya gak tahu. Tapi saya sudah mempersiapkan manusia roh saya, untuk saya ketika dipanggil Tuhan pulang, saya akan pulang ke sorga. Saya bukan ke neraka. Tuhan, hambamu hanyalah hamba yang tidak berguna. Engkau sedang mempersiapkan akan setiap kami, Tuhan. Engkau sedang membawa manusia roh kami saat ini, Tuhan. Kau perbarui saat ini. Kau bawa kami masuk untuk mengerti perkara-perkara sorgawi, untuk mengerti akan perkara-perkara supranatural. Tuhan katakan, hari ini ada sesuatu yang berbeda dari rumah tanggamu setelah hari ini ketika kau mendengarkan pesan ini. Kenapa? Karena saya melihat seperti apa yang saya lihat di tanggal 31 Agustus 2019. Pelangi-pelangi Tuhan itu akan turun. Dan Tuhan baru katakan pada saya, buat live. Kita akan bikin live sekali lagi, saudara. Pada masa Paskah. Kita akan minta pengurapan Tuhan turun. Saya belum tahu tanggal pastinya, tanggal berapa nanti kita akan diumumkan. Tapi Tuhan barusan drop di dalam hati saya. Red antara tanggal 8 sampai 16, saudara. 8 sampai 16 April. Kita akan buat Passover live. Jamnya, waktunya, semuanya nanti kita akan sebarkan. Tapi ketika saudara udah subscribe akan channel kami, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika premier live itu ada, tanpa Anda harus mencari-cari di sosial media kami. Karena
notifikasi daripada YouTube channel kami akan memberitahu pada Anda untuk kami akan ada live premiere. Dan saya percaya, saya berdoa ini akan menjadi live yang dahsyat. Ini akan menjadi live yang akan membuat saudara akan mengalami Passover, real Passover, true Passover ini daripada Tuhan. Saudara, pengurapan Tuhan dari tempat ini sekarang. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang gak bisa berbahasa roh, ucapkan dengan akal budi, ucapkan dengan mazmur. Tapi tidak mustahil ketika engkau menginginkannya, engkau akan mendapatkannya, saudara. Saya ingat Tuhan mengingatkan saya. Dia pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, akan ada masa di mana orang-orang, dan itu saya ucapkan di Singapura. Dan kemarin waktu saya terakhir ke Singapura, sebelum saya menyampaikan pesan tahun 2020 di bulan Desember, saya mengatakan lagi, akan ada satu masa di mana kalian hanya akan ada di rumah kalian, hanya berkumpul beberapa orang. Tetapi ketika engkau berkumpul, saya katakan saat itu, engkau akan melihat, akan mukjizat-mukjizat itu akan terjadi ketika engkau berkumpul. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal hari ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, saudara? Setan takut. Banyak hal yang ketika saya mau menyampaikan pesan pada malam ini, hambatan-hambatan itu terjadi, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, apa yang Tuhan mau kerjakan tidak akan dapat ditahan oleh apapun. Pesan Tuhan sedang disampaikan. Kemuliaan Tuhan sedang ada di tempat ini. Saya melihat perkara-perkara roh hari ini, saudara. Saudara, ketika saudara punya perkara-perkara daripada Tuhan, saudara tidak akan pernah takut. Saudara tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah cemas, karena saudara punya Tuhan yang dahsyat. Ada firman Tuhan katakan, meskipun jasmani kita merosot, saudara, lahiriah kita merosot, tapi manusia batiniah kita diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara, malam ini saya mau katakan buat saudara hari ini, saya berdoa buat setiap Anda pada hari ini di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan datang saat ini dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan akan apa yang Kau mau pada malam ini. Dan biarkan pesan-Mu tidak terbelenggu oleh apapun, Tuhan. Paskah tahun ini, kami deklarasikan di dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan program Kingdom and Wealth ini,
Dan mereka baru bergabung dalam channel ini di dalam nama Yesus. Paskah tahun ini, tahun 2020, akan menjadi true Passover bagi kami. Tuhan, aku impartasikan pengalaman supranatural sorga dalam hidup setiap mereka, sekalipun melalui live ini, sekalipun melalui akan udara ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya. Wow, saya nggak tahu apa yang Anda rasakan hari ini, saudara ya. Tapi saya merasakan sesuatu yang sukacita yang meluap keluar dari hati saya. Saya kepingin tertawa, saudara. Saya mau kata buat saudara, kita akan melihat kegerakan besar Tuhan, dahsyat. Saya sudah mempersiapkan diri saya setiap hari ketika saya hari ini berada di dalam yang namanya hiding place. Saya tidak mau dengar kabar-kabar yang gosip, kabar-kabar yang negatif. Tuhan katakan pada saya, tutup itu langsung. Saya gak mau dengar kabar orang saling mengatai satu sama lain. Hamba Tuhan diolok satu sama lain. Kabar-kabar yang membuat ketakutan. Saya baca firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya baca janji Tuhan, saya baca semua akan literatur yang bertahun-tahun yang lalu, nubuatan-nubuatan yang tahun-tahun yang lalu dikasih ke saya, bahkan 10 tahun yang lalu. Saya buka. Dan Tuhan katakan, nak, engkau akan lihat tahun ini adalah tahun juga perbedaan Kristen yang namanya kambing dan Kristen yang namanya domba. Saya kaget. Apa artinya Kristen kambing dan domba, saudara? Kristen kambing adalah orang-orang yang mereka beribadah secara lahiriah, tapi mereka tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga akan dirinya, tidak menjaga akan tubuhnya. Mereka hidup semaunya sendiri, tapi terutama mulut mereka doer kemana-mana. Saudara, itu yang Tuhan katakan pada saya, dan Tuhan kata pada saya dari waktu yang lalu, jauhi itu. Saya takut, saudara. Kalau sampai dikatakan di firman Tuhan, saya gak tahu saudara takut atau enggak. Kalau di dalam kitab Mazmur 1, saudara dengarkan akan firman yang saya sampaikan beberapa bulan lalu, 1 bulan lebih yang lalu. Tentang saya mengatakan tentang apakah virus corona itu ada di dalam Alkitab. Tiba-tiba Tuhan bukakan pada saya sesuatu yang dahsyat. Saudara yang belum mendengar, saudara masih mau mendengar lagi, saudara dengarin. Dan ternyata ada hubungan. Tuhan gak suka kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa, saudara? Hari-hari ini tidak menggunakan waktunya untuk hiding place, tapi datang ke sosial media, lihat sosial media, pasang di wall, kemudian ketika ada sesuatu yang kelihatannya mencibir, langsung dipasang. Hakimi satu sama lain. Dan Tuhan kata pada saya hari itu, pisahkan nak, pisahkan. Dan saya mau kata buat saudara hari ini, ada yang mendengarkan program ini, saudara pisahkan, saudara. Komen-komen yang negatif hari-hari ini, yang saudara alamatkan kepada orang, yang menyerang orang, saudara pisahkan. Bertobat. Kenapa? Saudara tidak pernah tahu kapan dan waktunya, saudara. Saya pun gak tahu. Tapi saya mempersiapkan diri saya hari ini. Saya mempersiapkan pada saudara hari ini, supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan akan membuat perbedaan besar. Saudara baca di artikel hari-hari ini, saudara, kabar-kabar menakutkan, resesi ekonomi global yang akan terjadi, negara-negara yang lockdown, diperkirakan, dipastikan, udah pasti akan terjadi satu krisis global yang mengerikan. Tapi percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. That's why kenapa darahnya yang sangat mahal menjadikan saudara dan saya menjadi rekan sekerja sorga.
Saudara bisa bayangkan gak kalau saudara dan saya itu menjadi rekan sekerja, saudara? Rekan sekerja, partnernya Tuhan, saudara. Partnernya Tuhan, saudara, nggak akan pernah dipermalukan, saudara. Tidak ada mara bahaya. Mazmur 91 perkatakan itu, saudara. Terus perkatakan itu. Tidak ada sakit penyakit menular. Tidak ada penyakit sampar. Tidak ada penyakit-penyakit yang bisa membunuh saudara. Karena Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk melihat penuaian besar. Saudara, ada pesan Tuhan yang dahsyat yang akan sampaikan di bagian yang lain dari apa yang saya sampaikan tentang yang namanya penglihatan kuda hitam, saudara. Tapi hari ini ternyata Tuhan tidak suruh saya sampaikan ini, tetapi Tuhan mau mengurapi saudara terlebih dahulu, memiliki manusia rohani yang kuat, memiliki manusia batiniah yang kuat. Anda tidur hari ini, I feel the anointing, yes Lord. Ada orang gak bisa tidur dengan nyenyak, kau tidur gelisah sekali. Engkau suka ketakutan dan was-was, dan kau susah tidur. Hari dalam nama Yesus, saya minta saat ini Tuhan, pelayanan malaikatmu sesuai dengan kau yang mau Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus, biarkan mereka tidur nyenyak Tuhan. Biarkan mereka tidur nyenyak malam ini Tuhan. Biarkan mereka tidak gelisah lagi Tuhan. Semua penyakit schizofrenia Tuhan, semua paranoid Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Semua yang membuat mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, biarkan Engkau sendiri Tuhan berikan pada mereka Tuhan saat ini Tuhan, untuk bisa menikmati akan istirahat mereka mulai malam ini dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan akan melepaskan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ketika saya membahas tentang yang namanya seri kuda hitam yang seri 2. Yang seri pertama saudara sudah diberkati. Saudara sangat diberkati saudara. Jangan buat hanya Anda yang menerima berkat itu. Sharekan kepada banyak orang saudara. Di masa-masa ini mereka membutuhkan. Mereka tahu sebenarnya bagaimana mereka mengalami coveringnya daripada Tuhan, supaya mereka diluputkan daripada yang namanya bencana ekonomi saudara. Karena saya mau bilang sama saudara, kuda hitam itu bukan bicara tentang kesukaran ekonomi biasa, tapi kuda hitam ini bicara tentang penghakiman finansial. Ketika itu terjadi saudara, hanya orang yang dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6, mereka diurapi dengan minyak. Itu bicara tentang Roh Kudus. Dan mereka diurapi dengan yang namanya anggur, yaitu darah Yesus. Dan puji Tuhan saudara, beberapa waktu ke depan kita akan masuk gereja di seluruh dunia akan mengadakan yang namanya kebaktian Paskah online. Anda bisa bayangkan saudara kalau itu terjadi saudara. Dan saya mau kata buat saudara, Tuhan taruh dalam hati saya, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Tuhan sudah bicara pada saya, tapi saya lagi pertimbangkan, saya berdoa. Tiba-tiba ada seorang nabi Tuhan bernama Joshua Fowler. Dan apa yang dia sampaikan pewahyuan itu sama. Dan dia akan mengadakan saudara bersama dengan nabi-nabi Tuhan seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce saudara. Ini nabi-nabi Tuhan yang benar-benar mereka udah terbukti keakuratannya. Berbicara pada presiden, berbicara pada raja-raja. Mereka akan mengadakan perjamuan kudus secara online saudara. Dan saya mendengar beberapa gereja akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kita mengadakan live saudara, persiapkan diri Anda dari hari ini. Kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online saudara. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan di tengah akan Paskah. Saya akan berdoa buat Anda. Saya gak tahu ada waktu gak untuk saya membaca akan setiap nama-nama Anda seperti waktu yang lalu. Tapi saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, hari ini
di mana-mana udah dijual akan yang namanya roti dan anggur. Tapi kalau saudara kesulitan, saudara cari aja roti kering, saudara. Roti kering. Dan saudara cari yang namanya sirup, saudara. Sirup merah. Pokoknya lambang merah, saudara. Ini bicara tentang sesuatu yang profetik. Dan saya bersyukur ketika ada hamba Tuhan, nabi Tuhan, dikonfirm dengan nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia. Mereka mengadakan yang namanya perjamuan kudus secara live. Dan Tuhan kata pada saya, buat live untuk setiap komunitas Kingdom and Well. Dan mereka yang mau ikut. Dan kami hanya live di YouTube channel, saudara. Kami tidak live di Instagram, kami tidak live di Facebook, saudara. Di YouTube channel. Jadi pastikan Anda subscribe akan channel kami. Yang Anda belum subscribe, di Abraham Joel. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan perkara yang dahsyat. Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan akan pesan-Mu. Nubuatan-Mu yang Kau mau sampaikan, Tuhan. Kalau ada pengusaha di tempat ini, ada pekerja di tempat ini, ada orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam marketplace selama ini, engkau ketakutan dengan hutang, engkau ketakutan dengan masalah-masalahmu, dengar baik-baik hari ini. Ketika kau meresponi firman Tuhan, kau meresponi apa yang disampaikan, yang saya sampaikan di seri pertama tentang yang namanya financial judgment, saudara. Anda harus benar di hadapan Tuhan dalam keuangan. Kalau keuangan kita nggak benar, Tuhan mau bela saudara. Firman Tuhan katakan apa? Iblis singgah mengaum-ngaum, mencari siap ditelannya. Ada beberapa komentar yang saya berdoa buat mereka saat itu ketika tim saya menunjukkan pada saya coba bilang, ampuni mereka Tuhan. Mereka mengatakan, kenapa ngomong perpuluhan lagi? Kita udah tahu kenapa perpuluhan lagi ngomong tentang uang. Saya mau kata buat saudara satu hal. Satu-satunya di dalam firman Tuhan yang dikatakan tentang perpuluhan, yang mengatakan tentang ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit saya berkelimpahan, hanya ketika Tuhan bicara melalui persepuluhan, saudara. Dan satu-satunya Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap dari rumah tanggamu, dari hidupmu. Itu hanya pada saat perpuluhan, saudara. Jadi kalau yang 10% aja saudara perhitungkan, saya mau kata buat saudara hari ini, bertobat saudara daripada setiap kepelitan kita, saudara. Saudara bukan kasih ke gerejamu loh. Saudara bukan kasih pada ministry kita. No! Saya tidak pernah butuh uang kalian, saudara. Saya menyampaikan sesuatu seperti tidak ada hari esok. Karena hidup saya dipelihara Tuhan supranatural. Orang-orang tim saya melihat dengan pasti bagaimana di tahun 2002 Tuhan suruh saya dari awal ketika Tuhan melawat saya. Dari saya punya rasa pelit dipisahkan sama Tuhan, dipatahkan, dihancurkan sama Tuhan. Terakhir saudara, saya punya hasil dan hasil dalam bisnis saya sudah beli apartemen. Tuhan katakan pada saya hari itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan katakan 40% kasih untuk pekerjaanku. Dan saya jual lagi apartemen saya, saudara. Dan saya kasih untuk pekerjaan Tuhan, untuk dunia. Jangan berani untuk ngomong-ngomong sesuatu yang kau mengatakan sesuatu yang kau tidak pernah sadar, engkau tidak akan mengubah kehidupan ekonomimu, saudara. Saya gak mau ngomong seperti ini, tapi saya orang yang selalu akan mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Karena saya berhutang nyawa sama Tuhan 3 kali. Saudara dengar baik-baik. Di masa-masa ini, engkau tidak bisa main-main dengan Tuhan. Kalau engkau mau lihat krisis ekonomi berakhir, saudara, kita harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang seperti Charles Spurgeon. Tuhan akan pakai seperti John Alexander Dowie. Tuhan akan pakai A. Allen. Tuhan akan pakai orang-orang seperti Woodward Ether. Seperti orang-orang yang akan berbicara tentang pesan Tuhan, David Wilkerson, dengan tidak kompromi. Saudara mau mendengarkan orang menganalisa tentang persepuluhan, tapi engkau tidak tahu siapa orang itu, dan kau dengarkan di sosial media, engkau dengarkan itu, tapi engkau nggak lihat yang ada di Bible, kau yang lihat di firman Tuhan. Oh my God, saya nggak akan mau seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah menjadi kumpulan pencemooh, saudara. Tapi saya sudah bertobat, dan saya bilang sama Tuhan hari itu, Tuhan, kau sudah lepaskan saya seperti puntung api, Tuhan. Saya akan sampaikan apa yang kau mau, apapun yang kau mau, Tuhan. Dan engkau yang lakukan apa yang kau mau. Saudara, butuh orang yang hari-hari ini berani menyuarakan suaranya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau suarakan, termasuk ekonomi sorga di masa sulit yang seperti ini, saudara.
Anda tidak pernah melihat apa yang saya lihat ke depan beberapa bulan lagi. Anda tidak bisa melihat apa yang saya lihat 6 bulan ke depan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang diluputkan adalah orang yang diurapi dengan minyak, yaitu pengalaman. Engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Engkau menghormati Roh Kudus. Kalau firman Tuhan katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Gak pernah dikatakan jangan mendukakan Bapa, gak pernah dikatakan jangan mendukakan Yesus, tapi dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menyertai engkau, yang menyertai engkau untuk selama-lamanya. Ini terakhir yang saya sampaikan buat saudara hari ini. Setelah itu kita akan berdoa dan persiapkan diri Anda. Dari sekarang kita akan mengadakan perjamuan kudus secara live di seluruh Indonesia, di berbagai negara yang mendengar akan program ini. Dan kita akan deklarasikan bersama-sama. Apapun boleh terjadi, saudara. Tapi maut, sakit penyakit, virus, kecelakaan, mara bahaya, teror, okultisme, santet tidak akan pernah bisa mendekati kita ketika kita diurapi firman Tuhan di dalam minyak dan anggur. Karena ketika kita mendeklarasikan itu, kita sedang berkata, Tuhan, this is the real Passover. Ada seorang nabi Tuhan bernama Chuck Pierce, saudara. Ini nabi Tuhan yang sudah bicara di hadapan presiden, raja-raja. Orang yang sudah dibuktikan keakuratan berbicara. September tahun lalu, Tuhan bicara pada dia, akan ada yang namanya true Passover. Dan Tuhan katakan, akan ada satu wabah yang akan memukul bumi. Dan dia katakan, Februari, Maret, April itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan. Tapi Tuhan katakan, dia sedang melihat akan negara-negara yang mereka melihat kemuliaan Tuhan melalui yang namanya Passover atau Paskah. Saudara, saya mau kata buat saudara hari ini, saya katakan di dalam nama Yesus, biarkan setiap kita melalui semuanya ini Tuhan, dengan luar biasa. Tuhan sedang melepaskan sesuatu yang profetik hari ini. Sebuah pengurapan keuangan di akhir zaman. Firman Tuhan katakan, akar kejahatan ialah cinta uang. Kalau saudara hari ini mau diberkati oleh Tuhan, pastikan saudara benar di hadapan Tuhan. Tuhan sedang melepaskan pengurapan akhir zaman di dalam keuangan. Artinya apa? Semuanya mau ngalamin apapun, mau ngalamin resesi, mau ngalamin apapun, engkau tidak akan ngalamin. Kenapa? Karena engkau udah diurapi oleh Tuhan dan engkau udah benar di hadapan Tuhan, sehingga penghakiman keuangan itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena sorga terbuka dalam hidup Anda, tidak ada langit tembaga lagi, tidak ada kutuk lagi. Jangan pernah tunda ketika Tuhan berbicara kepada engkau untuk kau taat dengan Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam keuangan. Saya pun lagi membereskan dengan Tuhan hari-hari ini, saudara. Saya mau benar di hadapan Tuhan. Saya hari-hari ini saya berkata, Tuhan, saya harus taruh benih di mana? Saya harus taruh benih di mana? Saya lakukan itu, saudara. Sebagai apa? Proteksi yang Tuhan sudah lakukan pada saya dari tahun 2000 ketika saya mulai tahu tentang kebenaran ini sampai tahun 2020. Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika kita menanam benih, tidak semuanya langsung tumbuh. Tapi ketika kita melakukan dengan tekun, kita pasti akan menuai hasilnya. Dan Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi bendahara-bendahara Tuhan di akhir zaman, yang akan memiliki hikmat dalam mengelola keuangan di masa yang sukar untuk membawa satu tuaian yang besar. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan akan isi hati-Mu pada malam ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarkan Paskah tahun ini Tuhan, juga rencana kami akan mengadakan live
Terima kasih atas live yang tanggal 31 Maret yang telah memberkati akan ribuan teman-teman. Dan hari ini Tuhan, berkati akan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Hamba-Mu hanya hamba, tapi biarkan Engkau sendiri yang memakai hidup mereka, mengurapi mereka, menjadikan mereka berbeda. Tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Mereka diurapi dalam hari-hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, 1.000 orang rebah, 10.000 orang rebah, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarkan pengurapan minyak dan anggur itu ada dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kuatkan manusia roh mereka. Dan kalau Engkau berbicara Tuhan, Engkau akan membangkitkan end time financial. Engkau akan membangkitkan akan bendara-bendara Tuhan di akhir zaman. Tuhan pakai mereka dari berbagai level mereka, porsi mereka di dalam nama Yesus HaMasiah, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Engkau belum selesai. Biarkan Engkau terus memakai hidup kami Tuhan, untuk live Passover Tuhan. Jagai dari hari ini, jagai semuanya. Dan kami percaya ketika kami deklarasikan Paskah tahun ini, ketika kami lakukan makan roti dan minum anggur perjamuan sebagai tanda tubuh dan darah Yesus, kami tidak akan pernah kena yang namanya tulah dan penghakiman. Tidak akan pernah kena yang namanya virus, sakit penyakit atau virus corona di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pesan sudah saya sampaikan. Dukung doakan. Nanti kita akan umumkan lebih detail. Kami akan mengadakan live Passover. Dan buat teman-teman, siapkan dari sekarang perjamuan kudus. Kalau Anda tidak punya, Anda bisa menggunakan roti kering dan sirup merah. Yang penting itu aja. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ini arahan Tuhan yang Tuhan berikan pada saya, khususnya untuk komunitas Kingdom and Well. Tapi kalau saudara ingin bergabung semuanya, no problem, gak jadi masalah. Karena gerejamu juga akan mengadakan juga, saya percaya. Beberapa gereja sudah memastikan untuk melakukan gereja online, untuk mengadakan yang namanya ibadah perjamuan kudus. Firman Tuhan saudara itu seperti ketika rasul-rasul di rumah mereka masing-masing, mereka memecahkan roti saudara. Mungkin kepala keluarga, bapak-bapak ya, bisa melakukan untuk menjadi kepala ya, menjadi kepala bagi keluarganya mengadakan perjamuan kudus. Saudara, jika Anda diberkati melalui pesan ini, saudara forward, sampaikan pada teman-temanmu. Dan pastikan ajak mereka untuk subscribe. Karena pesan yang Tuhan sampaikan pada saya, kita akan menjangkau saudara ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang saudara melalui internet. Doakan itu saudara. Dan kami percaya kami bisa menuju ke situ. Itu bukan karena kuat gagah saya. Itu saya hanya ikuti Tuhan. Dan pastikan Anda hari ini yang ingin didoakan, kirimkan permohonan doa di WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Dan jika Anda juga ingin menabur benih menurut arahan Tuhan, Anda taat dengan Tuhan, Anda ikuti juga, kirimkan WhatsApp di nomor yang sama di 085 8888 68700. Dan Anda akan diarahkan bagaimana untuk menjadi partner kami. Anda bisa kunjungi official Instagram kami di Abraham Joel, dan juga Facebook official kami di Abraham Joel 2. Ya, tanda Romawi 2, bukan angka 2. Dan ketika Anda mensubscribe akan channel kami, Anda mengajak teman-teman Anda untuk subscribe karena Anda diberkati. Firman Tuhan katakan, iblis dikalahkan oleh darah domba dan kesaksian kita. Anda bersaksi, Anda memalukan iblis, Anda memuliakan Tuhan,
dan mengajak teman-teman Anda untuk menerima akan pesan kenabian. Yang ketika kami mengadakan premier, tiba-tiba ketika orang yang sudah subscribe, mereka akan menerima akan notifikasi terlebih dahulu. Sampai jumpa saudara di acara berikutnya. Sampai jumpa di acara live Passover saudara. Dan ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Saya senantiasa berdoa buat Anda. Dan God bless you. Dan sampai jumpa di dalam program Kingdom Airway berikutnya. Bye-bye.